Kalau kiblat dia agak miring begini. Nah, paham? Misalnya bangkok misalnya. Jadi posisinya kan ini agak naik ya. Kamu begini ya, biar agak begini ya. Kepalanya agak begini. Kepala begini. Jadi biar, nah ini tuh begini. Nah, jadi ini ngadep ke kiblat nih. Lakukan ini, ya. Lakukan ini ngadep ke kiblat. Ini dada kan ke kiblat nih, namanya ngadep ke kiblat. Bukan, ini bukan untuk menghadap ke sana, bukan. Tapi ini maksudnya lurus ke kiblat. Kepala juga lurus ke kiblat. Jadi nggak boleh tengok sama tengok ini, nggak boleh. Ya, begitu ya. Kalau orang ngadep ke kanan begitu. Coba yang miring, yang miring. Yang miring sana, tadi belum dipraktekin. Miring. Enggak, kita bahan miring. Pakai ini, tumpuannya miring. Nah, oh, biasa. Nah, ini tempatnya miring. Berarti ini kepala nggak boleh noleh ya. Dada ke kiblat, kepala tempat kiblat. Jangan nunduk, rada sujudnya. Ya, dua ini. Atau dibalik juga bisa. Kepalanya di sini, kakinya di sana. Ya, begitu. Kalau udah nggak bisa berdiri, duduk, tidur diri, telentang, ya tempuruk pun bisa. Enggak, jangan praktekin lagi. Malah tahu aja. Ya, harus saya. Sambil dipikir mau nanya apa. Maksudnya ngasih kesempatan saya bernapas. Ya kalau memang beneran nggak bisa, daripada bangun malah nyungsep misalnya. Jadi begini ya, begini. Kalau sholatnya itu sholat fardu, ya, kalau sholatnya sholat fardu itu harus berdiri jika mampu. Tapi kalau sholatnya sunnah itu sehat juga boleh sambil duduk. Terus yang 2 rakaat ini mau berdiri lagi udah gak kuat gitu, kakinya apa? Ya, kalau ini butuh kejujuran. Kalau memang beneran nggak kuat boleh. Takutnya nggak kuatnya di depan saya. Kan saya nggak bisa menilai kuat beneran apa enggak. Begitu ya. Iya, makanya ini butuh kejujuran. Jika memang merasa bangun misalnya bangun malah nanti jatuh, ya udah lanjutinnya duduk. Kalau nggak kuat ya baru duduk. Jadi 2 rakaat berdiri, 2 rakaatnya duduk. Misalnya begitu boleh. Ini jadi rumus begini ya. Kalau sholat itu memang diwajibkan berdiri bagi tapi kan itu kenapa itu coba? Tapi kalau sholat sunnah boleh kita sehat pun boleh sambil duduk. Ada yang pernah lihat saya sholat tarawih duduk? Ada kayaknya, ya kan? Saya sholat tarawih duduk. Padahal kalau dipaksa berdiri pun masih kuat. Cuma waktu itu saya lagi pilek, kalau sujud itu kepala kayak mau copot mata itu, makanya saya duduk sholatnya. Boleh sambil duduk sholatnya. Ya, nggak harus syaratkan berdiri. Cuma bedanya orang yang mampu sholat dengan berdiri, tapi dia sholat dengan duduk, pahalanya diskon 50%. Bedanya di situ doang. Tapi boleh sholatnya sah, tetap dapat pahala, tapi 50%. Berbeda cerita sholat fardu. Yang sehat sholatnya berdiri, yang sakit sholatnya duduk, pahalanya sama. Karena ini memang sehat, yang ini memang sakit. Gitu. Ya? Kemarin lihat kakak saya kan gitu, sakit ya. Pertama dia sholat berdiri, yang ketiganya, dia duduk. Emang boleh? Boleh. Iya boleh terus. Kalau orang sakit kok boleh terus.
Iya. Apalagi apa mau saya tambah satu lagi baca Fatihah. Jadi yang wajib dibaca itu, yang wajib orang sholat itu bukan angkat tangannya, ngerti? Ngangkat tangannya itu nggak wajib, yang wajib itu ngucapnya Allahu Akbar, itu yang wajib, bukan ininya. Kalau ini mah misalnya kita sholat nggak usah pakai angkat tangan, Allahu Akbar, nggak angkat tangan aja sah, karena mengangkatnya itu sunnah. Yang wajib ngucapnya, ya, yang wajib ngucapnya. Ini saya pelan-pelan biar ambiar gitu. Kalau cepet-cepet ambiar, karena ini kan poin penting semua. Saya jelasinnya harus pelan-pelan, kasih jeda biar orang sambil mikir. Itu takbir, ya. Terus nanti juga banyak sekali. Takbir juga nanti ada yang takbir itu nggak boleh hanya dipanjangin, misalnya Allahu Akbar, itu nggak boleh, sholatnya juga nggak sah. Manjangin yang di depan itu Allahu Akbar nggak sah, atau Allahu Akbar nggak sah, ya. Nanti banyak di sholat itu, ya memang harus tahu detailnya gitu. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada ya nanya. Bahasa nanya lagi. Kalau enggak saya lanjutin satu lagi di Fatihah. Membaca Fatihah itu harus dalam posisi berdiri, jikanya berdiri, ya. Kalau duduk ya berarti ketika dia duduk itu Fatihah. Terus membaca Fatihah tidak boleh hanya di dalam hati. Paling tidak, jika kita makmum maka bacaan Fatihah kita harus didengar oleh diri kita sendiri. Kecuali jadi imam. Kalau jadi imam kita harus dengar, orang lain pun harus dengar. Kalau yang itu sholatnya sholat jahriyah, yang harus maghrib bisa subuh begitu. Tapi walaupun sholat sendiri tetap nggak boleh hanya di dalam hati, harus bergumam yang bisa didengar oleh telinga kita. Itu baca Fatihah. Sama juga dengan membaca tasahud dan sholawat, karena ini rukun, sama-sama rukun qauli. Nggak boleh baca tahiyat di dalam hati, ya. Ini rukun qauli yang minimal kita sendiri harus dengar. Kata sahabat, Nabi itu kalau sholat janggutnya bergerak-gerak. Kata sahabat yang di belakang, semutan aja.